Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di seri ketiga Hukum Pidana. Bagian yang kedua berbicara tentang hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif disebut juga dengan jus poenale, dan hukum pidana subjektif dikenal juga dengan jus puniendi. Suringa mengemukakan pandangannya tentang cangkupan dari hukum pidana objektif atau jus poenale. Menurut Suringa, hukum pidana objektif terdiri dari yang pertama adalah perintah dan larangan, yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak. Yang kedua, hukum pidana objektif itu berisi ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar, disebut hukum penitensieri, tentang hukum dan sanksi. Dan yang terakhir, yang ketiga, cakupan dari hukum pidana objektif menurut Suringa adalah aturan-aturan yang menentukan kapan dan di mana berlakunya norma tersebut. Berbeda dengan Suringa, POS memberikan penjelasan tentang hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Menurut POS, hukum pidana objektif atau jus poenale adalah aturan hukum pidana. Hukum pidana material mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum, serta hukum acara beserta sanksi, hukum penitensier. Aturan mengenai kapan, siapa, dan bagaimana pidana dijatuhkan. Itulah yang dinamakan dengan hukum pidana objektif. Sedangkan hukum pidana subjektif atau jus puniendi adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. Seperti halnya Vos, Simon juga memberikan pandangannya tentang apa itu hukum pidana objektif dan apa itu hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah seluruh larangan atau dilarang sebagai pelanggaran oleh negara atau kekuasaan umum yang dapat dikenai pidana terhadap pelanggar dan bagaimana pidana itu diterapkan. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana positif atau jus poenale. Sedangkan hukum pidana subjektif atau jus puniendi adalah hak negara untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dari pandangan para ahli yang sudah dikemukakan di bagian awal tadi, Prof. Edi memberikan 3 kesimpulan tentang hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif. Yang pertama, hukum pidana objektif dapat berupa hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang kedua, hukum pidana subjektif adalah hak negara terhadap pemidanaan untuk melakukan penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana, yang pada hakikatnya berada dalam lingkup hukum pidana formil. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Prof. Edi mengemukakan hukum pidana subjektif tidak dapat dilaksanakan tanpa hukum pidana objektif. Melalui bahasa yang berbeda, hukum pidana objektif membatasi kekuasaan negara dalam konteks hukum pidana subjektif. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami apa yang sudah dipaparkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, serta berikan komentar-komentar yang positif untuk kemajuan pembuatan video pembelajaran berikutnya.
Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi